Tadi hadir nggak Pak? Aduh. Pertama hadir nggak Pak? Berarti yang lain hadir kan? Sekian absen kita ya. Besar-besar jadi orang Pak. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang menghormati orang tua dan guru. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berjudul Mujahadatun Nafs, Husnuzon dan Ukhuwah. Di sini ada anak-anak yang sudah mengetahui arti dari ketiga tersebut. Oh belum. Makanya belajar ya. Maksudnya sekarang. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu kita pahami dulu ada 3 ayat yang bakalan kita kulik hari ini. Nah, ananda semua, kita akan masuk kepada pembahasan kita yaitu Mujahadatun Nafs, Husnuzon dan Ukhuwah. Nah, kita sebenarnya sudah tahu apa arti dari Mujahadatun Nafs, Husnuzon dan Ukhuwah. Namun tidak lengkap rasanya kalau tidak kita bahas ya ananda semua. Pembahasan yang pertama itu ada Quran surat Al-Anfal, ada Al-Hujurat ayat 12 serta Al-Hujurat ayat 10. Nah, siapa di sini yang bisa membacakan ayat yang pertama? Oh, udah jadi kan? Silakan halaman 21 tapi tadi satu. Ketemu Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum wa la yaftihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum Fiddini fa'alaikumun nasru illa ala qawmin bainakum wa bainahum Mithakumullahu bima ta'maluna basirun. Selanjutnya ayat yang kedua, Anda katakan. Soal apa ayat kedua? Yang kedua bukan soal apa, Al-Hujurat ayat 12 halaman 24. Ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan wa karihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat berapa itu? Ayat 10. Nah, siapa? Ananda Adi? Masih Pak. Oh, nanti. Silakan. Innamal yu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawkum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita kulik satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, di dalam Quran surat Al-Anfal itu dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, maka mereka itu satu sama lain saling melindungi terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi belum hijrah maka tidak ada kewajiban sedikit bagimu untuk melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka, dan Allah melihat apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini dibahas bahwasanya Quran surat Al-Anfal menceritakan tentang suatu ketika Nabi bersama sahabat itu pergi ke Madinah. Hijrah itu pergi ke Madinah. Nah, terdapatlah di sana itu 3 golongan. Yang pertama ada kaum Muhajirin, dan yang kedua ada kaum Ansor, serta ada kaum yang menolak Nabi Muhammad.
sehingga terbentuklah 3 kaum di sana, yaitu kaum Muhajirin, kaum Ansor, serta kaum yang tidak memihak antara keduanya, yaitu kaum yang tetap berusaha tinggal di Mekah yang sedang dikuasai orang-orang kafir tersebut. Mereka tidak bisa disamakan dengan Muhajirin dan Ansor karena mereka tidak berada di dalam lingkungan masyarakat Islam, tetapi hidup di lingkungan masyarakat kafir. Nah, pada ayat tersebut dikatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan ada 3 buah nafsu yang dibagi di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada nafsul amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Yang kedua ada namanya nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Serta yang ketiga nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang sebagaimana dikatakan dalam Quran surah Al-Fajr. Kenapa kita membahas ketiga nafsu ini adalah semua? Karena pembahasan kita tadi yaitunya adalah mujahadatun nafs, yaitu jihad nafsu. Dikatakan bahwasanya jihad itu tidak selamanya harus berjalan dari Mekah ke Madinah atau harus melakukan perjalanan jauh atau apa gitu. Namun ketika seseorang bisa menahan hawa nafsunya yang muncul dari dirinya sendiri, itu juga bisa dikatakan dengan jihad. Nah, yang kedua ada perilaku husnuzan. Sampai di sini ya anak-anak semua yang sudah tahu apa arti dari husnuzan. Husnuzan apa? Siapa yang tahu arti husnuzan? Berbaik sangka. Nah, berbaik sangka, betul sekali. Nah, sikap husnuzan ini juga dijelaskan pula di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya bagaimana cara melawan hawa nafsu atau bagaimana cara kita bertahan dari hawa nafsu, yaitu yang pertama dengan meninggikan atau dengan mengamalkan sikap-sikap yang baik, seperti salah satunya adalah husnuzan, yaitu berbaik sangka. Nah, terkadang ada suatu ilustrasi contoh yang akan Bapak ceritakan. Ada suatu ketika si A melihat si B membeli mobil. Nah, pada suatu waktu si A ini iri melihat si B membeli mobil. Nah, itu juga dinamakan hawa nafsu. Nah, bagaimana cara mengatasi perasaan si A ini agar tidak berdosa, agar bisa dinilai jihad dari hawa nafsu, yaitu dengan berbaik sangka. Makanya di sini dikatakan bahwa sesungguhnya cara terbaik kita melawan hawa nafsu adalah berbaik sangka, yang pertama. Yang kedua, coba kita perhatikan poin yang ketiga di dalam buku maket kita, ukhuwah. Siapa yang tahu apa arti ukhuwah itu? Nah, sekarang Bapak bagi kelompok lah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tolong dipisah tempat duduknya. Nah, tugas dari masing-masing kelompok yaitu mencari apa arti dari ukhuwah yang dimaksud di dalam buku pelajaran kita. Nanti Bapak akan meminta pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Bapak kasih waktu sekitaran 5 menit. Tolong cari. Pengertian ukhuwah aja, nggak usah kita jadi yang lain-lain. Apa arti ukhuwah sebenarnya? Belum ya. Oh iya, baik. 5 menit ya. Mantap. Nah, udah masuk 6 menit. Apakah di sini sudah bisa menjawab? Nah, kita persilahkan dulu kepada kelompok 1. Silakan.
Setelah kami berdiskusi Bapak, menurut kami ukhuwah itu adalah persaudaraan antar sesama. Nah, Iya. itu jawaban dari kelompok 1. Nah, silakan dulu untuk kelompok 2 mengutarakan jawabannya. Berdiskusi dengan kelompok ya. Pak, Ya, silakan. persaudaraan Pak. Nah, persaudaraan. Nah, kedua jawaban tersebut betul beri. Nah, sebenarnya ukhuwah ini kalau bahasa definisi istilahnya itu dikatakan bahwasanya artinya itu adalah persaudaraan yang terjalin antar manusia yang dipupuk dengan adanya nilai-nilai akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasanya ukhuwah ini ada ketika di dalam persaudaraan manusia tersebut ada nilai persamaan akidah serta persamaan keimanan yang hanya semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukhuwah itu terbagi kepada 3 pembagian. Yang pertama ukhuwah diniyah, yang kedua wataniyah, yang ketiga insaniyah. Nah, dimulai dari Ananda Rauf dulu baca yang nomor 1, terus Fahri baca nomor 2, nanti baca yang nomor 3. Coba. Itu ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan yang didasari oleh kesamaan agama. Persaudaraan seagama dan seiman inilah yang dimaksud oleh Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya 2. Ukhuwah wataniyah wa al-nasab. Itu persaudaraan dengan satu bangsa dan keterikatan keturunan. 3. Warisaniyah atau basyariah, itu persaudaraan karena sama-sama manusia. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ukhuwah terbagi 3. Yang pertama itu ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan keterikatan karena diniyah Persamaan agama. Wataniyah wa nasab, yaitu persaudaraan karena satu bangsa atau keturunan. Serta yang ketiga ukhuwah insaniyah, yaitunya persaudaraan yang terjalin karena sama-sama manusia. Nah, lalu apa bedanya ketiga ukhuwah ini dengan ukhuwah yang dimaksud dalam Quran surah Al-Hujurat? Nah, sebenarnya ketiga ini tidak menjadi perbedaan bagi ukhuwah yang dimaksud dalam surah Al-Hujurat. Namun ini menjadi pembahagian dari satu ukhuwah yang dimaksud dalam surah Al-Hujurat. Di sana dikatakan bahwasanya ukhuwah bagi manusia itu ada ukhuwah diniyah, ada ukhuwah wataniyah, serta ukhuwah insaniyah wal basyariyah. Nah, di sana terjalinlah hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang muncul karena kita seiman dan seagama, karena yang kedua bisa jadi kita senasab, dan yang ketiga kita sama-sama manusia. Nah, sampai di sana dulu mungkin pembahasan kita pada hari ini, karena minggu kemarin juga kita sudah masuk ya, mungkin minggu depan kita tidak ada tugas, cuma ulangan ya, ada semua. Nah, siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari pembahasan kita ini? Di tangannya yang mau baca. Udah ada di buku paket tuh anak-anak. Itu yang D, perilaku orang yang menerapkan mujahadatun nafs dan ukhuwah. 1, 2, serta yang 3. Itu nggak usah dibaca semua. Coba lihat pokok-pokoknya. Nah, di sana itu ada kesimpulan. Silakan dibaca. Atau bisa ganti-ganti. Yang 1 Rauf, yang kedua Fahri, yang ketiga apa? 1. Gerakan kontrol diri atau mujahadatun nafs untuk meraih hidup bahagia. Bagaimana cara melakukan kontrol diri atau mujahadatun nafs? Yang pertama adalah yang
memusuhi hawa. Kedua, renungkan dampak negatif dari perilaku maksiat dan renungkan akibat positif beramal soleh. Setiap perbuatan dosa dan maksiat akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Sebaliknya, amal soleh akan berakibat positif bagi dirinya. Misalnya, hidup tenang, optimis, merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cukup. Lanjut yang kedua. Dua, menyerahkan prasangka baik, tauzan untuk meraih bahagia. Husnuzan kepada Allah dapat dilakukan dengan dua sebab, yaitu pertama, bersyukur atas semua yang Allah berikan. Caranya dengan mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan informasi dari Allah. Nah, cukup. Selanjutnya, yang ketiga. Tiga, melakukan persaudaraan ukhuwah untuk meraih hidup bahagia. Persaudaraan ukhuwah sama mukmin akan bisa terjaga dan tumbuh dengan melakukan hal yang baik ini. Satu, saling mencintai sesama mukmin karena Allah semata. Dua, menghargai perbedaan pendapat dan pandangan. Tiga, membantu seorang mukmin yang mengalami kesulitan. Cukup. Bagus. Jadi kita sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini.